Masih di Syama'il Muhammadiyah. Ini pertemuan yang ke-23. Kita akan membahas bercandanya Rasulullah. Jadi beliau juga punya itu selera bercanda. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi sifati mizahi Rasulillah, di dalam sifat bercandanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada 6 hadis ya dalam bab ini. Hadasana Mahmud bin Ghailan, hadasana Abu Usamata an Sarik an Asim al-Ahwal an Anasi bin Malikin, dari Anas bin Malik, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku kala bersabda sapa Nabi, lahu kepada Anas bin Malik, ya dal uduna, ini wahai yang mempunyai 2 telinga. Mengatakan ya dal udunain. Kala berkata sapa Mahmud, ini Mahmud bin Ghailan. Kala berkata sapa Abu Usamah, ini gurunya Mahmud bin Ghailan, yakni menghendaki sapa eh, Nabi Yoma zihuhu, mengajak bercanda sapa Nabi pada Anas. Jadi Nabi bilang ya dzal udunen itu ya dalam rangka bercanda. Itu konteksnya adalah konteks bercanda. Nah, Anas bin Malik waktu itu kan masih kecil. Sementara Rasulullah ya sudah dewasa, usia sekitar 53 lebih lah. Jadi orang tua bercanda dengan anak kecil itu ya boleh. Misalnya anak kecilnya itu usia 5 tahun, giginya ompong misalkan, ompong gitu. Ya boleh aja, pokoknya orangnya tidak tersinggung kan gitu. Atau punya ciri-ciri tertentu, anak kecilnya itu rambutnya gondrong, gondrong, nah gitu. Nah itu hanya bercanda, jadi bukan serius gitu. Dan Rasulullah ini waktu itu sebagai tokoh penting di Madinah ya. Anas bin Malik itu disuruh oleh ibunya Ummu Sulaim untuk melayani Rasulullah. Berarti kalau disimpulkan, misalnya seorang majikan atau seorang bos ya, bercanda dengan pelayannya atau karyawannya, pekerjanya itu ya boleh-boleh saja gitu ya. Yes, konteksnya konteks bercanda. Cuma dalam bercanda pun tidak boleh bohong. Ya, tidak boleh bohong. Lah Anas dipanggil, orang yang punya 2 telinga loh, memang ya punya telinga betul kan gitu kan. Mungkin jenengan nanti manggil orang rambutnya gondrong ya memang gondrong betul. Ya, bercanda tetap tidak boleh bohong. Itu ciri khasnya Rasulullah seperti itu. Hadasana Hanad bin Sari
Hadasana Waqi' an Su'bata an Abi Tayyah an Anasi bin Malikin qala berkata Anas. In bahwasanya karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layu qalituna niscaya bergaul, bercampur artinya ya bergaul, bersosialisasi, ya berinteraksi sapa Rasulna pada kami. Jadi Rasulullah itu sebagai seorang Rasul itu kok tidak hanya di masjid wiritan berdoa, ya kan? Ya enggak seperti itu. Beliau juga bergaul, berbaur dengan para sahabat-sahabatnya. Mulai dari yang tua-tua sampai yang anak-anak itu beliau mau itu bergaul. Kata yakula sehingga berkata sopo Rasul li akin pada saudara li bagiku Anas sohirin yang masih kecil. Sampai saya itu punya adik kecil, ya masih kecil, ya mungkin masih balita itu masih kecil. Ya. Nah, Rasulullah juga menyapa itu, menyapa, mau bergaul dengan anak kecil mau. Ya Aba Umar, wahai Aba Umar. Padahal ya masih kecil, itu sudah dikasih kunyah, itu ya enggak apa-apa. Apa Ta'ala berbuat apa anugairu nuger. Nuger itu nama burung. Jadi adiknya Anas bin Malik itu kan punya burung kecil gitu yang biasa untuk bermain. Lah burungnya itu mati. Lah Rasulullah juga bersimpati kepada anak kecil itu. Kok kelihatan sedih, murung, burungnya mati kan gitu. Terus dipanggil, "Ya Aba Umar, gimana kabar burungmu gimana? Sudah meninggal ya?" Ya yang sabar. Kala berkata sapa Abu Isa, wa fiqhu hadzal hadis. Dan yang dipahami dari hadis ini, Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku karena ada sapa Nabi iku yoma zihu, ya bercanda sapa Nabi. Jadi konteksnya menghibur gitu loh, menghibur. Rasulullah bercanda. Jadi anak kecil kehilangan sesuatu itu kan ya lucu gitu. Anak kecilnya sedih tapi dilihat oleh orang dewasa itu lucu gitu. Ya. Kehilangan uang, kehilangan permen, kehilangan apa, terus tampak kebingungan, sedih. Kalau dipandang oleh orang dewasa itu kan malah lucu seperti itu. Ya. Jadi dalam konteks ini yang dipahami dari hadis ini memang Rasulullah bercanda. Wafihi dan di dalam hadis anahu sesungguhnya Nabi iku kana memberi kunyah atau memberi julukan gulaman pada seorang anak sogiron yang masih kecil. Lah dalam hadis ini juga bisa dipahami bahwa Rasulullah itu memberikan kunyah atau julukan kepada anak yang masih kecil. Faqala maka berkata sopo Rasul lahu kepada anak kecil tersebut, ya Aba Umar, wahai Aba Umar. Jadi Aba Umar itu kan secara makna bapaknya Umar kan gitu.
Tapi anaknya masih balita, masih kecil. Lah itu juga ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Wafihi dan di dalam hadis anahu bahwasanya la baksa tidak apa-apa atau tidak bahaya apa an yukto jika diberi sopo asobiyu anak kecil atau iro pada burung lial aba agar bermain sopo anak kecil dengan burung tersebut. Yang bisa dipahami juga dalam hadis ini adalah anak kecil itu bolehlah dikasih mainan burung apa biar ya untuk bermain. Jadi tidak apa-apa jenengan misalnya punya anak dikasih ikan ya kan dalam wadah gitu biar nanti dikasih makan ya kan. Nanti atau dibelikan ayam-ayaman yang kecil itu ya kan yang warna-warni itu nanti dikasih makan atau diajak main-main. Kalau agak besar ya diajak lari-lari ayamnya itu boleh saja itu. Wa inama dan sejatinya Kala bersabda lahu kepada anak kecil, sopo anabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aba Umar, wahai Aba Umar, ma apa faala berbuat opo anugairu burung nuger, ya. Li anahu karena sesungguhnya atau karena bahwasanya karena ada lahu iku bagi anak kecil apa nugairun burung nuger ya burung kecil lah yal abu yang bermain sapa anak kecil bi dengan burung tersebut pamata maka mati apa burung. Lah Rasulullah bilang kepada anak kecil, ya Aba Umar mafa'ala nuger itu kan yaitu tadi karena si anak kecil itu punya burung namanya nuger yang biasanya dia main-main dengan burung itu. Nah, pas hari itu burungnya mati. Fahazina maka susah atau sedih sopo al-gulamu anak kecil alaihi atas kematian burung tersebut. Pama zahahu maka mengajak bercanda, ya, mengajak bercanda atau ya menghibur pada anak kecil sopo anabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya lumrahnya jenengan menghibur anak kecil itu. Oh enggak apa-apa ya yang sabar, nanti beli burung lagi gitu misalnya. Atau nanti beli ayam lagi gitu. Ya Aba Umar wahai Aba Umar, ma apa fa'ala mengerjakan opo anu gairu nuger. Nah, seperti itu. Atasana Abbas bin Muhammad Ad-Duri, atasana Ali bin Hasan bin Sakik, an ba'ana Abdullah bin Mubarak, an Usamata bin Zaidin, an Said al-Makburi, an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qalu berkata mereka, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Inaka sesungguhnya engkau iku tuda ibuna bercanda engkau pada kami. Jadi sempat ada kritik juga. Ada kritik. Rasul kok gimana kadang kok jenengan itu bercanda dengan kami itu gimana? Kok seolah-olah omongan jenengan itu bercanda, enggak serius lah. Enggak serius. Lah
Rasulullah itu kan dianggap penting, ya. Rasulullah itu kan dianggap penting. Kalau Rasulullah bercanda, kuatirnya itu nanti akan tercampur aduk. Mana yang benar, mana yang enggak benar kan gitu kan. Kala bersabda sapa Rasul, ini sesungguhnya aku, la akulu tidak berkata aku, ila kecuali hakon pada kebenaran. Loh, kalau masalah bersanda itu enggak apa-apa, tapi intinya gini. Jadi aku tidak mengatakan sesuatu kecuali yang aku katakan itu benar. Itu bercandanya Rasulullah seperti itu. Bercanda ya bercanda, tapi tetap bisa dijadikan hujah itu bisa. Ya, walaupun kelihatannya bercanda. Jadi bercandanya Rasulullah itu ya serius. Serius. Gitu. Jadi sempat ada kritik juga. Jenengan kok bercanda itu gimana Rasul? Pikirannya para sahabat kan biasanya orang bercanda itu kan ada bohongnya, ada main-mainnya kan gitu kan, enggak serius. Enggak seperti itu. Kalau Rasulullah walaupun itu bercanda itu tetap yang dikatakan adalah kebenaran. Inilah akulu ilah hakon. Ilah hakon. Nah, itu. Kita ya boleh bercanda tapi ya diusahakan jangan bohong. Ya, jangan bohong. Hadasana Kutaibatu benu Said, hadasana Khalid benu Abdillah, an Humaidin an Anas bin Malik. Ana rajulan sesungguhnya ada seorang laki-laki. Iku ihtamala minta diangkut sapa rajul. Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada acara perang di mana gitu, terus ada orang datang, Rasul saya ini ya pengen ikut, cuma ndak ada kendaraan, jenengan bisa menyediakan angkutan untuk saya ndak, nah, gitu loh. Ini kira-kira ada kendaraan sabilillah ndak ini untuk ngangkut saya ke sana gitu kan. Gitu. Pakola maka bersabda sapa Rasul, ini sesungguhnya aku iku hamiluka orang yang mengangkut kepadamu ala waladinakotin atas anaknya unta. Oh, nggak usah khawatir. Nanti aku sediakan anak unta untuk ngangkut kamu. Itu, tak sediakan anak unta nanti untuk ngangkut kamu. Pakola maka berkata sapa rajul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ma apa asna'u berbuat aku biwaladinakoh dengan anak unta. Loh anak unta mana bisa untuk tunggangan Rasulullah, jenengan itu ada-ada aja gitu kan. Jadi si rajulnya itu nanggapi serius. Apa yang bisa saya perbuat dari anak unta? Anak unta mana masa bisa dinaiki Rasul? Ya, mana bisa dinaiki? Pakola maka bersabda sapa Rasul Shallallahu alaihi wasallam, wahal talidu, dan tidak melahirkan al ibila pada unta ila kecuali opo anuk unta. Nuk itu jamak dari nakoh. Loh, unta itu tidak melahirkan apa? Tidak dan apakah dan tidak melahirkan pada unta kecuali ya unta gitu loh. Maksudnya gini loh. Walaupun unta yang kamu naiki nanti itu dewasa, itu kan statusnya anaknya orang tuanya. Ya kan? Jadi
bercandanya Rasul itu ya onta yang mau dijadikan angkutan itu ya onta yang sudah dewasa. Tapi sedewasa apapun onta itu kan statusnya kan tetap anak dari orang tuanya kan gitu kan. Berarti ya tidak bohong, Rasulullah tidak bohong. Seperti Anda misalnya, umur Anda sudah 50 tahun. Anak Anda itu statusnya ya anak. Lah kok bisa? Lah kan Anda kan anak dari orang tua Anda. Ya kan? Berarti tidak salah misalkan kalau saya ngomong anak berusia 50 tahun, nah, gitu kan. Ya enggak salah. Lah kok disebut anak loh? Memang dia punya orang tua. Ya, setua apapun dia bagi orang tuanya, statusnya dia kan tetap anak. Kan tetap anak. Sama seperti onta ini. Ya onta yang untuk tunggangan tentunya ya yang sudah dewasa kan gitu kan. Tapi sedewasa apapun onta itu statusnya ya tetap anak. Anaknya siapa? Ya anaknya orang tuanya. Jadi dan tidak melahirkan pada onta kecuali ya onta. Artinya ya onta itu ya punya ibu dulu ya kan yang melahirkan dia. Ya statusnya dia anak. Ya, orang usianya 80 tahun, saya bilang anak usia 80 tahun. Ya tidak salah, karena bagi orang tuanya, orang yang usianya 80 tahun itu statusnya tetap anak. Statusnya tetap anak. Jadi Rasulullah ya bercanda, tapi kalau dipikir-pikir itu benar. Ya, benar. Tidak tidak bohong. Hadatsana Ishaq Ibnu Mansur qala hadatsana Abdur Razzaq hadatsana Ma'marun an Sabit an Anasi bin Malikin ana rajulan sesungguhnya seorang laki-laki min ahlil badiyah dari penduduk badiyah itu bermakna hutan itu ajalah. Jadi orang yang hidup di pedesaan dekat hutan. Jadi ada wong desa, gampangane ngono, wong alas, wong desa. Karena ada apa ismuhu namanya rojul iku zahiron zahir. Jadi Anas bin Malik bercerita bahwa ada itu orang dari pelosok sana namanya itu Zahir. Wakana dan ada sopo Zahir iku yuhdi hadiah memberi hadiah sopo Zahir ilan Nabi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiatan pada suatu hadiah minal badiyah dari hutan. Jadi dia datang dari hutan sana, dari pelosok sana, datang ke Madinah membawa hadiah. Berkunjung ke Madinah, bawa hadiah dari tempat tinggalnya sana diberikan kepada Nabi. Fa yujahizuhu maka mempersiapkan hu pada Zahir sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ketika menghendaki sapa Zahir an yakhruja jika keluar sapa Zahir keluar dari Madinah. Lah Rasulullah ya memang akhlaknya sempurna. Ya dikasih hadiah oleh Zahir. Rasulullah ya seneng terus beliau juga mempersiapkan suatu hadiah untuk diberikan kepada Zahir nanti saat dia
keluar dari Madinah pulang ke kampungnya. Gitu. Jadi Rasulullah juga mempersiapkan hadiah ini. Nanti kalau sewaktu-waktu Zahir keluar dari Madinah pulang ke kampungnya, nanti juga mau tak kasih hadiah. Ya maka ada hadis, saling memberi hadiahlah kalian, nanti kalian akan saling mencintai kan gitu. Tahadahu tahabbu kan. Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana zahiran sesungguhnya Zahir iku badiyatuna, orang yang tinggal di hutan kita. Artinya dia itu golongan kita, golongan beriman, cuma tinggalnya di desa. Cuma tinggalnya di desa. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi sama-sama orang berimannya, cuma hanya saja dia itu tinggal di desa. Wa nahnu dan utawi kami iku hadiruhu, orang-orang yang hadir hu pada Madinah. Nah, kalau kita ini ya, kita ya orang beriman, cuma kita itu hadir tinggal di Madinah. Wakana dan ada sapa Rasul iku yuhibbuhu. Wakana dan ada sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbuhu, seneng sapa Rasul pada Zahir. Rasulullah ya seneng sama Zahir, itu seneng. Wakana dan ada sapa Zahir iku rajulan, seorang laki-laki damiman yang damim itu buruk rupa. Buruk rupa. Cuma ya tidak good looking lah, tidak good looking. Jadi buruk rupa dia. Ya seorang ganteng, bisa dikategorikan secara fisik ya, wajahnya itu sama sekali tidak mendukung, nah itu. Jadi secara rata-rata waktu itu ya nyun sewu saya katakan jelek gitu aja. Ini bukan dalam rangka menghina sahabat ya, enggak gitu kan. Enggak ada niatan ke situ, enggak. Wong saya juga hanya baca kok. Fatahu maka datang pada Zahir sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman pada suatu hari. Wahwa dan utawi Zahir iku yabiu menjual sapa Zahir mata ahu pada perkakasnya. Lah Rasulullah itu nyari Zahir, lah ketemu di pasar. Zahir sedang jual beli gitu. Mau jual apa untuk mungkin bekal pulang atau apa. Fahtadonahu maka itu mendekap sapa Nabi pada Zahir min khalfihi, dari belakangnya Zahir. Wahwa dan utawi Zahir iku layu besiruhu, tidak tahu, tidak melihat sapa Zahir pada Nabi. Jadi pas sibuk transaksi gitu, nyang-nyangan harga, tawar-menawar harga, tahu-tahu didekap gitu. Dekap dari belakang. Zahir tidak tahu kalau yang mendekap itu adalah Nabi, tidak tahu dia. Ya, ini guyonannya Rasulullah seperti ini. Faqala maka berkata sapa Zahir, man siapa hada ini? Ini siapa sih ini? Arsil nih, melepaskanlah kamu nih padaku. Ganggu aja, ini lagi sibuk tawar menawar harga. Ada aja, ya lepas. Tuh. Siapa sih ini? Faltafata maka menoleh sopo Zahir, Pak Arofa maka
mengenal ya, sapa zahir an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu noleh ini, oh nabi gitu kan. Nah, nabi. Faja'ala maka berbuat sapa zahir layak lu, tidak melepaskan atau tidak menghentikan sapa zahir ma pada apa-apa al soko yang menempel menempel dohrohu pada punggungnya zahir bisa dari Nabi dengan dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hina arofahu ketika mengetahui siapa zahir pada Nabi. Nah, sebelum tahu kalau yang mendekat itu Nabi, ya maunya zahir itu lepas dari dekapan itu. Begitu noleh itu tahu itu Nabi, ya sudah ditempelkan saja itu punggungnya dengan dadanya Nabi. Wes ndak popo didekep Nabi, enak kan gitu kan. Faja'ala maka berbuat sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda sapa Nabi. Man siapakah yastari yang mau membeli sapa man hadzal abda pada ini budak. Ini guyonan itu, bercanda. Dekep gitu. Nabi bilang, "Ayo siapa yang mau beli budak ini?" gitu. Faqala maka berkata sapa Zahir, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, idzan ketika itu wallah demi Allah tajiduni menjumpai engkau nih pada saya kasidan orang yang murah atau tidak berharga." Lulu. Wahai utusan Allah, apa menurut engkau saya ini orang yang murahan, yang tidak berharga, orang yang sepele gitu. Kok sampai guyonannya seperti itu? Ayo sapa sing gelem nuku iki? Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin tetapi indallah di sisi Allah lasta tidak ada kamu iku bikasidin orang yang murah atau murahan. Oh enggak, kalau di sisi Allah kamu itu bukan orang murahan. Ya, mungkin kalau di kalangan manusia kamu diremehkan, kamu ya enggak ganteng, badanmu ya tidak atletis kan gitu kan. Tuh. Tapi di sisi Allah kamu itu tidak murahan. Auqala atau bersabda sapa Nabi, anta utawi engkau indallah di sisi Allah iku golin berharga. Golin itu mahal, artinya berharga. Lah dengan Rasulullah mengatakan anta indallah golin itu zahir itu ya jadinya seneng malah bangga. Gede atine, dia bisa berbesar hati. Ya, berbesar hati. Mungkin zahir sendiri itu kalau ketemu orang ya minder. Ya. Sebelum Rasulullah bilang kamu itu mahal di sisi Allah itu mungkin ya minder. Dengan sabdanya Rasulullah anta indallah golin itu zahir bisa apa? Bisa lebih pede, bisa lebih percaya diri. Enggak ngurus perkara semua orang menganggap aku remeh atau sepele, enggak ngurus. Yang penting di sisi Allah aku ini mahal, gitu kan? Jadi bercanda yang memang tidak merugikan, ya bicara apa adanya, tapi di sisi lain ada
apa istilahnya, penyemangat, ada dukungan moral kepada Zahir bahwa Rasulullah ya seneng pada dia, dia juga tidak minder, terus merasa seneng kalau dia itu berharga di sisi Allah. Bercanda itu ya seperti itu seharusnya. Tidak tidak melukai hati. Atasana Abd bin Humaidin qala atasana Mus'ab bin Mikdam qala atasana Al-Mubarak bin Fadlah Anil Hasan qala berkata Hasan, Atat datang sapa ajuzun seorang wanita tua. Wanita tua. Ilan Nabi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam faqalat maka berkata dia wanita tua, Ya Rasulullah wahai utusan Allah ud'u semoga berdoa engkau Allah pada Allah an yudkhilani agar memasukkan siapa Allah ini pada saya al jannata pada surga. Jadi orang tua perempuan tunuk-tunuk itu datang kepada Rasul minta didoakan masuk surga. Faqala maka bersabda sopo Nabi, ya Umma Fulan wahai Umma Fulan, panggil kunyahnya itu julukannya. Inal janata sesungguhnya surga iku latat kuluha tidak masuk pada surga sopo ajuzun wanita tua. Kalau di surga itu ndak ada wanita tua, itu ndak ada. Rasulullah ini bercanda, sebenarnya bercanda. Tapi dibalik candaannya ya beliau ndak bohong. Beliau ndak bohong. Cuma si wanita tua itu menganggap itu serius itu loh. Pawalat maka pergi sopo wanita tua tabeki seraya menangis, ya menangis, ya pergi menangis, waduh, tidak bisa masuk surga ini, salah paham, ya salah paham. Faqala maka bersabda sopo Nabi ahbiruha mengkabarkanlah kalian pada wanita tersebut, wanita tua tersebut, anaha sesungguhnya dia wanita tua iku latat kuluha tidak masuk dia pada surga wahia dan utawi dia iku ajuzun keadaan wanita tua. Loh maksud saya itu gini, itu kasih tahu itu ibunya tadi itu bahwa dia tidak akan masuk surga dengan keadaan yang tua seperti itu gitu. Ya jadinya seneng si wanita tua. Wah, berarti aku mlebu swarga iki gitu kan. Di samping masuk surga, keadaannya juga tidak tua renta seperti itu. Inallah sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur iku yakulu berfirman sapa Allah inna ansa'na huna insa'a. Inna sesungguhnya kami Allah ansa'na huna menciptakan atau menumbuhkan. Ini artinya ya menciptakan. Kami Allah guna pada mereka wanita surga insaan dengan menciptakan sungguh atau menumbuhkan sungguh. Faja'alna guna maka menjadikan kami guna pada wanita-wanita surga abkaron perawan, ya perawan. Jadi secara psikologis memang wanita kalau sudah merasa tua itu ya sedih, ya, ada kesedihan, ya kan? Lah si wanita itu dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa pertama kamu nanti masuk surga. Nah, kemudian kamu masuk surga itu keadaanmu tidak tua. Seperti waktu di dunia itu enggak, tapi
dalam keadaan perawan. Dalam keadaan perawan. Seneng dia, tambah seneng. Aku kok balik perawan maneh kan. Kembali muda lagi. Urban cinta pada suaminya. Ya karena suaminya yang ganteng kaya raya. Dan memang fitrahnya memang cinta pada suaminya, Urban. Atroban lagi sebaya umurnya. Sebaya umurnya dengan wanita surga yang lain. Tuh. Jadi yang tidak ada istilah yang di sana wanita tua itu tidak ada. Terus yang tua minder itu tidak ada. Terus yang muda menghina yang tua ya tidak ada. Karena atroban. Usianya itu sebaya. Itu surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Itu model bercandanya Rasulullah seperti itu. Bercanda tapi itu serius, bukan kebohongan. Nah, kita kalau bercanda ya harusnya seperti itu.